Kak Syaf, kenapa sih kalau misalkan aku lagi mandu acara ketika sesi Q&A selalu sepi? Tenang, gak kenapa-napa kok. Mungkin ada yang salah saat kamu mengajak ataupun membuka sesi question and answer tersebut. Yang pertama adalah kalau misalkan dari kalian ada lagi yang masih menggunakan sekian diskusi hari ini, adakah yang mau bertanya? Jangan lagi pakai cara seperti itu. Tapi kamu bisa pakai simpulan dan juga tanggapan. Ini yang aku pelajari ketika aku pertama kali memoderatori event. Kenapa simpulan? Jadi ketika selesai diskusi, kamu berikan dulu kesimpulannya. Apa yang kamu dapatkan dari diskusi tersebut, barulah kalian bertanya tanggapan kepada audiens. Gimana caranya? Jadi kesimpulannya dari acara hari ini adalah kita mengetahui bahwa 2030 net zero emission menjadi cita-cita terbesar dari Republik Indonesia. Sekiranya di sini adakah yang ingin memberikan tanggapan? Biasanya ketika peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi, ujung-ujungnya akan bertanya juga. Kedua, kalau misalkan gak ada yang bertanya sama sekali, gak ada salahnya loh untuk kamu bisa melempar ataupun menembak orang-orang yang biasanya duduk paling depan. Karena biasanya di suatu event, kalau orang-orang yang duduk paling depan adalah orang-orang penting. Jadi ketika mereka masih ada di situ sampai dengan diskusi berlangsung, berikanlah kesempatan mereka untuk bertanya. Karena pastinya mereka juga yang menyelenggarakan event tersebut toh. Ketiga, kalau masih belum ada yang bertanya lagi, nah ini pentingnya kamu nih. Sebagai moderator bukan hanya memandu diskusi, tetapi juga harus bisa buying time ketika tidak ada yang bertanya. Buying time-nya dengan cara apa? Dengan cara kamu memberikan pertanyaan dari dirimu sendiri kepada para narasumber. Jadi nggak dead air, nggak mati, nggak hening. Atau yang kedua bisa kamu lakukan juga adalah kamu lemparlah pertanyaan ataupun tarik kesimpulan dari hasil diskusi ini kepada audiens. Apakah mereka sudah melakukan yang sudah disampaikan oleh para narasumber? Bagaimana mereka melihat saran-saran yang diberikan oleh narasumber ini sekiranya akan bekerja atau tidak? Jadi kita dengarkan pendapat mereka, lalu pendapat mereka kita lempar kembali kepada para narasumber. Paham sampai sini? Jadi nggak usah ketakutan kalau misalkan di sesi Q&A nggak ada yang bertanya, karena banyak kok caranya biar kita bisa saling ngobrol dan saling kenal. Anjay.